Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Yasir Nenek Ama hari ini bisa berjumpa dalam program Kalam Hati, program religi Kompas TV. Alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang berbahagia ini saya tidak sendiri, namun di program Kalam Hati ini akan mengajak teman hati semua untuk mengulik persoalan kehidupan sehari-hari, tentu saja dari sisi spiritual Islami dengan Kang Rasid yang sudah ada di sini. Assalamualaikum Kang Rasid. Waalaikumsalam. Sehat Kang? Berkah alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih Kang Rasid, ini episode perdana di Kalam Hati. Kita punya tagline nih Kang Rasid. Ya, jadi kalau saya sampaikan Kalam Hati, nanti Kang Rasid sampaikan Insya Allah sampai ke hati. Masya Allah. Dan nanti teman-teman hati yang ada di sini juga bisa ikutan bersama-sama. Kita ajak ya? Iya, betul sekali. Siap. Kita coba ya? Iya, kita coba ya. Kalam Hati, Insya Allah sampai di hati. Oke. Nah, berbicara soal hati memang ini penting sekali karena kalau kita bicara soal hati, hati ini merupakan hal yang sangat penting dalam tubuh kita, dalam perilaku kita. Kira-kira apa nih yang ingin disampaikan oleh Kang Rasid terkait dengan episode perdana kali ini, yaitu apa penting hati untuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Silakan Kang Rasid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman hati di program Kalam Hati Kompas TV yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan dalam satu firman-Nya bahwa di dalam tubuh kita itu ada unsur penting di dalam tubuh kita, dan itu dia akan jadi pemimpin dalam tubuh itu. Apa itu? Adalah hati. Sampai Allah menyampaikan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jika engkau menata hatinya, jika engkau merawat hatinya, maka hidupmu akan tentram. Jauh dari gegana, Kang Yasir. Apa gegana? Gelisah galau merana. Oke, gelisah galau merana. Karena hatinya tentram, hatinya bersih, bahkan jauh dari penyakit yang kedua, yaitu andilo. Andilo apa lagi itu, Kang? Antara dilema dan galau. Aduh. Nah, itu penyakit anak-anak muda dan penyakit para baby boomer dan startup baru. Itu semua berawal dari hati yang kotor. Lantas bagaimana Kang Rasid hati ini bisa menasihati diri kita? Pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa tubuh kita ada 3 unsur penting. Pertama ada hati, yang kedua ada lidah, yang ketiga ada anggota badan. Hati ini laksana presiden. Dia punya keputusan, dia punya kekuasaan. Ketika hati sudah memutuskan, saya akan masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia punya kuasa. Oke, saya akan menerima calon suami. Mama, saya siap menerima calon suamiku. Siapa yang memutuskan? Hati. Jadi hati adalah punya kekuasaan untuk memutuskan, untuk menolak. Nah, itu laksana presiden. Tetapi hati tidak bisa sendirian. Dia harus dibantu oleh jubir. Jubir itu menyampaikan isi hatinya, yaitu lidah. Lidah itu jubir. Menteri Penerangan lah, Kang Yasir. Menteri Penerangan. Tetapi punten sekali, keputusan hati yang diterjemahkan oleh lidah harus dipraktekkan oleh anggota badan. Maka anggota badan adalah tentara untuk melaksanakan titah hati. Maka dalam segmen ini izinkan Kang Rasid menyampaikan ada kalimat kata hati. Maka kata itu adalah kendaraan untuk menyampaikan isi hati, kata hati. Maka oleh karena itu penting sekali bahwa hati tempat Allah memandang. Kalau tubuh kita dipandang lahir, itu adalah untuk menjadi alam di muka bumi ini. Tetapi kalau isi hati itu Allah yang memandangnya. Bahwa tubuh kita ada 2 unsur, ada lahir, ada batin, ada jasmani, ada ruhani. Nah, oleh karena itu 2 ini harus gabung, tidak boleh dipisahkan antara jasad dan ruh. Bagaimana Kang Rasid kata hati itu dianalogikan seperti gula dan manisnya. Gula hanya kata, dia belum bisa dirasakan. Apakah dia manis atau pahit. Kemudian garam hanya kata, baru dia kalau sudah dirasakan, itu baru rasa asin. Gula menyimpan manis, asin menyimpan, garam menyimpan asin, dan air menyimpan seger. Kalau menikah menyimpan hehei dedeh kalau menikah itu. Orang yang jomblowan-jomblowati merana. Tapi setelah menikah ada rasa hehei dedeh itu apa? Ada hangat sekali. Nah, itu hanya dirasakan oleh hati. Maka
sudahlah saatnya sekarang kita dengarkan suara hati. Selama ini yang kita dengar suara nafsu. Yang selama ini kita dengar suara syahwat. Lihat efek perbuatan yang dikelola oleh nafsu. Terjadilah pertengkaran, terjadilah pembunuhan. Karena itu bukan suara hati, itu suara nafsu. Sampai berkali-kali lihat ada peristiwa ketika sang istri memutilasi suami. Ketika sang anak memutilasi ayah. Itu karena dia tidak dengar suara hatinya. Betul sekali, pendidikan kita sangat fokus kepada nalar, terutama pendidikan barat. Pendidikan barat itu sangat concern kepada sesuatu yang nalar. Maka dia lihat bahwa bagaimana dia membaca, bagaimana dia menulis, dan bagaimana dia menghitung. Dia mengabaikan hati. Karena dia mengabaikan hati, hati tak didengar. Program ini mudah-mudahan menjadi suara. Yuk, saatnya kita mendengar suara hati. Dengarkan kata-katanya, dengarkan pesannya, dan dengarkan apa yang disampaikannya. Insya Allah, kalau hatinya didengar, alam ini akan damai. Sebab Allah menyampaikan, Allah tidak melihat lidahnya, tapi Allah melihat hatinya. Sampai Allah berkata, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yangduru ila suarikum wa ajsamikum, walakinallaha yangduru ila kulubikum. Allah itu tidak melihat casingmu. Allah itu tidak melihat cantik dan gantengmu. Allah itu tidak memandang kuasa dan kayamu. Walakinnallaha yangduru ila kulubikum, tetapi Allah hanya melihat sisi hatimu. Itulah yang menjadi tempat kita dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati adalah kunci kita untuk dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Mantap. Kalau kita berbicara soal kata hati ini ternyata banyak sekali yang bisa kita eksplorasi dan kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Tapi ini masih soal kata hati ini memang banyak sekali bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita. Ini bagaimana nih akhirnya kata hati ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Tapi ditahan dulu kan. Kita jeda dulu. Kalam hati masih akan kembali usai jeda. Kalam hati insya Allah sampai di hati.